kita bisa menjadi manusia yang bahagia dunia. Ada di dunia walaupun dunia itu solihat atau parah. Kalau gitu, saudara saya dulu ya. Ya, Bu. Tika Haidina, Intan Ayu Sukmawati, Himatul Alia, Iki Tabun Malia, Ika Veronica, Imam Hendrianto, kemudian Izatul Laili, Ikram Muhammadi, Udah masuk, Bu. Kenapa? Gak ada perlakuan, Bu. Jangan di ya, teman-teman. Iya, Bu. Alhamdulillah ya, ini untuk pertemuan kali ini cuma 2 orang yang tidak masuk, yang satunya gak ada keterangan, yang satunya sakit. Semoga teman-teman yang sakit diberikan kesehatan. Amin. Pagi ini gimana? Sudah sarapan semua? Enggak, Bu. Belum. Tadi malam belajar apa enggak? Enggak. Kenapa tidak belajar? Aduh, ada ada, Bu. Jadi ya, kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu kurban. Jadi kemarin pertemuan kita itu tentang penyembelihan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bentuk apa penyembelihan itu. Jadi untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang penyembelihan hewan kurban. Nah, kemudian jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama agar supaya kita tahu bagaimana penyembelihan hewan kurban itu. Dan kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah kira-kira apa saja hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Kira-kira ada yang tahu tidak apa saja hewan-hewan yang boleh dikurbankan? Sapi. Kemudian kemudian di sini saya ada pertanyaan. Kira-kira manusia itu boleh nggak dikorbankan? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh dikorbankan? Untuk manusia apa, Bu? Ya, jawaban yang paling benar adalah karena manusia itu bukan hewan Peliharaan. Kemudian di sini Ustazah membawa beberapa gambar, tapi sebelum kita tahu apa isi gambar di sini, kita lihat video dulu ya. Jadi kalian simak. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah kita nonton video dulu, baru nanti kita buat kelompok. Jadi di sini kita menggunakan strategi pembelajaran discovery learning, ya. Jadi biar kalian tahu strategi apa yang kita gunakan untuk pembelajaran kurban ini dan model seperti apa yang kita gunakan. Ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan, kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara spesial mengenai hari raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain hari raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha, setelahnya kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat harta dan menyembelih hewan kurban, kurban sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda ucapnya apa yang disebut dengan Jidika. Idul Adha disebut juga hari raya kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana disahkan Ibrahim alaihissalam bersedia memilih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Namun Allah memberikan seekor beras atau kurban itu. Mengenal ibadah kurban. Secara bahasa kurban berasal dari kata korban dengan arti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah yang menunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat, taruhan, dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dia akan terputus dari Allah. Quran surat Al-Kautsar. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi Allah. Orang yang mampu berkurban atau yang melakukannya, maka memberinya adalah Allah atau tidak disukai oleh Allah. Ketentuan hewan kurban. Hewan jenis binatang yang diperbolehkan adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau kambing. Dan ketentuan dari masing-masing hewan tersebut, yang pertama untuk unta sudah berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Unta atau biri yang sudah berumur 1 tahun atau lebih dari ini. Di samping memiliki hormon, yang paling penting adalah binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus. Ketentuan lain untuk jenis binatang unta, sapi dan kerbau, boleh berkurban sejumlah 7 kali. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk berbagai satuan. Waktu penyembelihan kurban. Waktu
Sokul menentukan adalah salah suami mahal atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Pembagian dari kurban dibagi oleh fakir dan miskin dalam keadaan masih tak atau belum masak. Apabila orang yang kurban lagi, dia boleh membagi kurban itu maksimal seperti ini. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain yang pertama melakukan sunnah para nabi dahulu untuk mendekatkan diri atau takut kepada Allah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak haus dan tidak diam. Memiliki kita untuk berbagi kepada sesama. Demikian hari tentang spesial hari raya Idul Adha atau hari kurban. Semoga bermanfaat dan selamat memberikan hari raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita barusan menonton video itu, kira-kira apa kurban menurut kalian? Menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita buktikan kira-kira apa saja hewan-hewan kurban itu sesuai dengan gambar yang sudah bawa. Nah, diperhatikan ya. Jadi di sini kira-kira saya Ustazah menggunakan beberapa gambar yang supaya kalian tahu ini termasuk hewan kurban atau tidak. Nah, jawabannya ada dua, hanya ada jawaban iya dan jawaban tidak. Untuk gambar yang pertama, apakah di sini termasuk hewan kurban? Iya. Untuk yang di sini? Iya. Dan juga di sini hewan apa? Monyet. Untuk yang ini? Iya. Apa ini namanya? Biri-biri, bedus. Tadi di video syarat biri-biri menjadi hewan kurban ketika dia berumur 1 tahun. Kemudian gambar selanjutnya, apakah di sini termasuk hewan kurban? Iya. Dan gambar selanjutnya? Iya. Nanti sapi boleh dikurbankan ketika berumur berapa? 2. 2 tahun. Ada ya, perlu ada tambahan dan catatan. Kalau tadi untuk kambing atau biri-biri itu hanya untuk 1 orang, sedangkan sapi di sini boleh dikurbankan untuk 7 orang. Ingat ya. Dan kemudian yang ini, apakah termasuk hewan kurban? Tidak. Tidak. Ini juga hewan peliharaan, apakah termasuk hewan kurban? Tidak. Ada. Untuk ini? Tidak. Ada. Yang ini? Tidak. Yang ini? Tidak. Tidak. Apa di sini gambarnya? Kuda. Kenapa kuda tidak termasuk hewan kurban? Karena dipelihara. Ya, karena di sini dipelihara dan itu biasanya tidak menjadi makanan sehari-hari. Iya. Jadi kemudian yang selanjutnya, apakah di sini termasuk hewan kurban? Iya. Di sini apa namanya? Kuda. Nah, menjadi syarat untuk menjadi hewan kurban ketika berusia 2 tahun. 2 tahun. Kemudian yang terakhir, apakah di sini termasuk hewan kurban? Iya. Di sini apa namanya? Kambing. Boleh dikurbankan ketika berusia 2 tahun. 1 tahun. Jangan tuker ya. Ya. Nah, dari gambar-gambar di sini akhirnya kalian bisa membedakan mana hewan yang boleh digunakan untuk berkurban, mana hewan yang tidak boleh digunakan ketika Berkurban. Kemudian untuk selanjutnya adalah tugas per kelompok ya. Jadi saya bagi di lisan aja. Jadi di sini nanti akan ada 4 kelompok dari video barusan. Dari 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Yang pertama, kalian perlu menyimpulkan apa itu definisi dari kurban. Nah, dan yang kedua adalah hukumnya berkurban. Nah, dalam hukum berkurban ini kalian harus memberikan dalil. Ya, dalil apa? Seperti itu. Kemudian waktu untuk berkurban dan kelompok 4 terakhir adalah hikmah berkurban. Jadi saya hanya beri waktu 2 menit ya untuk kalian berdiskusi. Nanti maju satu-satu baru nanti saya akan memberikan tugas harian kepada kalian. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, ini ya. Kalian bisa menggunakan kertas-kertas ini sebagai bahan dari diskusi. Ini ya, ini untuk tugas kelompok ya. Enggak. Siapa ya? Ditulis di sini. Iya, ditulis di situ. Kalian diskusikan. 1/5 nanti dijelaskan ke depan untuk presentasi. Oke. Yang nggak paham bisa tanyakan ke saya. Oke, silakan. Baik, setelah waktunya sudah ya, cukup ya waktunya ya. Iya Bu. Oke, untuk selanjutnya ini kalian presentasi mewakili dari per kelompok maju 1 orang menjelaskan tadi yang sudah dibahas. Oke, ayo maju. Perwakilan kelompok 1. Iya, bareng-bareng nggak apa-apa kok 1, 2, 3 dan 4.
kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu dengan niat beribadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut kelompok dua. Macam-macam hewan kurban, yang pertama kambing, yang kedua unta, yang ketiga sapi. Oke, lanjut kelompok tiga. Awal waktu berkurban. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah sholat Id atau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka itu hanya daging biasa yang ia persembahkan untuk keluarganya, bukan berkurban. Ayo lanjut kelompok empat. Hikmah berkurban diantaranya yaitu meningkatkan ketakwaan